Baik, sebelum kita membahas bangun ruang kerucut, kita akan mempelajari lagi menghitung akar kuadrat. Baik, hafalkan bilangan kuadrat berikut. Nah, kalau kita perhatikan angka satuannya, di sini ada keunikan sendiri. Setelah ke angka 5 akan kembali ke asalnya, ya, 1 4 9 6 5, setelah 5 kembali ke 6 9 4 1. Jadi seperti ini. Kalau angka satuannya 1, ada dua kemungkinan. Kalau enggak 1, ya 9. Kalau angka satuannya 6, ada dua kemungkinan. Kalau enggak 4, ya 6. Karena satuannya 16 itu 6, satuannya 36 itu juga 6. Kecuali yang 5. Kalau yang 5 tidak ada kemungkinannya, yaitu pasti 5, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ini ada contoh, tentukan akar kuadrat dari 361. Nah, di sini langkah awal dari penyelesaian ini harus dipisahkan 2 digit dari belakang, ya. Dipisahkan dengan titik seperti itu. Baik, 361, kemudian kita pisahkan dengan titik, dipisahkan 2 digit dari belakang. Kemudian kita simbolkan seperti itu. Kalau di sini nggak ada simbolnya, berarti maksudnya itu akar kuadrat. Kalau ada simbolnya 3, berarti akar kubik. Karena ini tidak ada simbolnya, berarti itu melambangkan akar kuadrat. Cara menghitungnya kita simbolkan seperti ini, mirip dengan pembagian. Kemudian di sini ada konstanta 2, kecil ya angkanya, seperti itu. Baik, langkah awal adalah pisahkan 2 digit, kemudian perhatikan angka yang depan yaitu 3. Cari bilangan kalau dipangkatkan 2 atau dikuadratkan mendekati 3, tidak boleh dari 3, yaitu 1. Berapa 1 dikuadratkan? 1, ditulis di bawahnya, mirip dengan pembagian. Kemudian kita kurangkan, 3 dikurangi 1 berapa? 2, ya. Kemudian turunkan 1 blok angka di belakangnya. Kalau pembagian kita turunkan 1 angka, tapi kalau yang akar kuadrat kita turunkan satu blok seperti itu. Berarti angkanya menjadi 261. Kemudian langkah berikutnya, perhatikan hasil sementara. Hasil sementara ini kita kalikan dengan konstantanya yaitu 2. Berarti 1 dikali dengan 2 yaitu 2. Kemudian dikasih tanda titik-titik dikali titik-titik di belakangnya. Ini maksudnya kita harus menebak 20 berapa dikali berapa yang mendekati 261. Nah, di sini kita harus pandai-pandai menebak, pandai-pandai menghitung seperti itu. Dan berapa kali berapa ini angkanya harus sama. Jadi kalau belakangnya 1 ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya kalau enggak 9 ya 1 seperti itu. Kalau ini dikasih 1 berarti 21 dikali 1 kan jauh kan, tidak mendekati 261. Berarti ini kemungkinannya yaitu 9 seperti itu. Nah, di sini kita juga harus pandai menghitung. Kita hitung seperti itu. Apakah benar 29 dikali 9 itu 261 seperti itu. Dan setelah kita hitung hasilnya adalah benar 261. Sekarang dikurangkan adalah 0. Nah, kalau 0 berarti langkahnya cukup sampai di sini. Hasil 9 ini kita taruh di atasnya. Berarti hasil akhir dari akar kuadrat 361 hasilnya adalah 19. Seperti itu cara mengerjakannya. Bisa dipahami ya? Baik, sekali lagi ada contoh, tentukan nilai dari akar kuadrat 512.656. Baik, berikutnya kita pisahkan 2 digit dari belakang. Ya, dipisahkan dengan titik. Berarti pemisahannya, pemenggalannya seperti ini. Ya, berikutnya perhatikan angka yang paling depan yaitu 51. Cari bilangan kalau dikuadratkan mendekati 51. Berapa ya? Ya 7 ya. Karena 7 itu kalau dikuadratkan 49 seperti itu. 7-nya ditaruh atas, hasilnya ditaruh di bawahnya. Kemudian kita
kurangkan seperti itu. 51 dikurangi 49 yaitu 2. Langkah berikutnya turunkan satu blok angka di belakangnya. Ya seperti itu. Jadi 226. Langkah berikutnya hasil sementara dikalikan dengan 2 yaitu 14. Ditaruh titik-titik di belakangnya. Kemudian kita harus menebak ini. 140 berapa dikali berapa yang mendekati 226. Tidak boleh lebih dari 226. Kalau kita taruh 2, 142 dikali 2 kan lebih, nggak boleh, berarti dikasih angka di bawahnya yaitu 1. 141 dikali 1 tetap 141, ditaruh di bawahnya. Kemudian kita kurangkan, hasilnya ini ditaruh di atas ya. Kemudian dikurangkan hasilnya yaitu 85. Langkah selanjutnya turunkan lagi angka satu blok yang di belakangnya 56. Jadi angka sementara yang didapat adalah 8.556. Langkah berikutnya hasil sementara ini yaitu 71 dikalikan dengan konstantanya yaitu 2. Hasilnya adalah 142 dikasih titik-titik di belakangnya seperti itu. Nah, di sini kita harus menebak lagi 1420 berapa dikali berapa yang mendekati 8556. Lihat angka paling belakang yaitu 6. Berarti ini ada dua kemungkinan. Kalau enggak 4 ya 6 seperti itu. Harus dicoba ya. Nah, setelah kita coba ternyata hasilnya didapat 6. Nah, 1426 dikali 6 yaitu pas ya, 8556. Kemudian kalau ini kita kurangkan hasilnya 0, berarti langkahnya cukup sampai di sini. Dan 6 ini kita taruh di atas. Jadi kesimpulannya hasil akhir dari akar kuadrat bilangan ini yaitu 716. Bisa dipahami? Ya, bisa diulangi lagi videonya kalau kurang paham. Untuk latihan, silahkan kerjakan soal latihan berikut. Upload jawaban kamu di Google Classroom. Selamat mencoba.